Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pertama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam satu kajian jelang iftar Ramadan 1442 Hijriah, Masjid Muttaqin Perumahan Kasunan Permai. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, kita masih akan berbincang kaitannya dengan puasa dan takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa kepada orang yang beriman agar menjadi manusia yang takwa. Itulah salah satu tujuan atau yang menjadi target dalam puasa. Pembahasan tentang takwa sungguh sangat penting bagi kita seorang muslim. Karena memang tujuan akhir dari puasa itu sebagaimana disebut di dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa hanyalah salah satu cara Allah membimbing manusia agar bisa meraih ketakwaan. Masih ada cara-cara yang lain atau metode-metode yang lain yang Allah tuntunkan kepada manusia untuk dilaksanakan agar bisa mencapai ketakwaan. Apa yang dijanjikan Allah kalau kita bisa meraih ketakwaan? Sebab terkadang manusia itu inginnya mencari untung. Segala sesuatu diukur dengan hasil atau imbalan. Apalagi pekerjaan yang sulit seperti puasa ini, tentu saja kita ingin mengharapkan apa yang akan kita peroleh manakala kita telah selesai melaksanakan puasa nanti. Di antara keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan oleh Allah, manakala kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya untuk meraih ketakwaan, yaitu yang pertama, manusia akan memperoleh keberkahan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi
mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Bertolak dari ayat tadi, diawali dengan kalimat walau sebagai harfu syartin yang bermakna sekiranya. Pengandaian itu menurut sebagian ahli tafsir merupakan sesuatu yang sulit, bahkan tidak mungkin dicapai. Akan tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Sejarah telah membuktikan pada zaman kejayaan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid misalnya, atau di masa-masa sesudahnya ketika pemimpinnya berlaku adil dan memperhatikan rakyatnya, maka Allah membukakan barokah dari langit dan bumi. Berabad-abad Islam telah menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai separuh wilayah dunia ini karena pemimpin dan rakyatnya beriman dan bertakwa. Namun, ketika pemimpin-pemimpin sekarang tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, maka yang terjadi adalah Allah mendatangkan bencana-bencana sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang bertakwa akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Seruan ini khusus kepada orang yang beriman. Karena memang ketakwaan itu hanya bisa diraih bagi orang yang beriman. Kalimat takwa itu juga didahului dengan harfu syartin, yaitu jika kita takwa, maka Allah akan memberikan kemampuan yang namanya Al-Furqan. Al-Furqan adalah kita bisa membedakan mana barang yang hak, mana barang yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Banyak sekarang ini orang yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak bisa membedakan mana itu barang yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Karena ketakwaan mereka belum menghunjam di dalam jiwa dan hatinya. Sehingga Allah tidak memberikan kemampuan untuk bisa membedakan. Oleh karena itu, banyak sekarang ini terjadi orang-orang yang menyalahgunakan wewenang kedudukannya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa akan memperoleh ampunan.
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Surat At-Talaq ayat 5. Pada ayat sebelumnya juga dikatakan bahwa kalau kita bertakwa, maka akan dihapus kesalahannya dan diampuni dosanya. Pada ayat ini pun diulang dengan pengertian yang sama. Artinya bahwa ampunan Allah itu sebagai syarat bagi orang yang bertakwa. Dan hampir tidak mungkin orang yang tidak mukmin dan tidak bertakwa akan memperoleh ampunan dari Allah. Karena istilah takwa itu sungguhnya memang hanya milik orang Islam saja. Namun demikian sekarang sudah dipakai oleh siapapun. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang bertakwa akan memperoleh kegembiraan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Ayat ini didahului dengan firman Allah yang mengingatkan bahwa ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat nanti. Tidaklah ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi pada ayat ke-64 surat Yunus tadi dikatakan bahwa tidak ada perubahan atas janji-janji Allah yang telah tersebut di dalam Al-Quran. Artinya, kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah, maka sungguh Allah akan memberikan balasan yang jelas, yaitu apa? Kegembiraan. Kegembiraan di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima atau yang terakhir, akan didekati oleh Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Pada ayat sebelumnya merupakan kabar gembira kepada Nabi Muhammad agar tidak takut dan sedih hati karena intimidasi dari kaum kafir. Karena Allah akan beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari urian tadi dapat disimpulkan bahwa takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya akan membuahkan hasil, yaitu orang yang bertakwa akan memperoleh keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, atau dengan istilah Al-Furqan. Dan orang yang bertakwa akan memperoleh ampunan dari Allah, memperoleh kegembiraan dari Allah, dan akan memperoleh pertolongan dari Allah. Inilah buah dari ketakwaan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan sampai akhir nanti akan benar-benar menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah, sehingga insya Allah
Allah akan memberikan balasan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.